Assalamualaikum sahabat semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan bab 4, pemberdayaan masyarakat dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7. Kita akan lanjut di part ini adalah untuk membahas soal nomor 7, soal host yang pertama yang kita bahas pada kali ini. Nila dan Ardan adalah teman sejak sekolah dasar. Mereka sangat akrab meski berbeda suku. Nila bersuku A sedangkan Ardan bersuku B. Di sekolah mereka memiliki teman yang berasal dari suku C. Ketika berkumpul, Ardan sering membanggakan sukunya dan membandingkannya dengan suku C. Menurut Ardan, sukunya lebih hebat dari suku C. Berdasarkan ilustrasi cerita tersebut, sikap Ardan disebut juga sikap A. etnosentris, B. chauvinis, C. skeptis, D. egois. Di sini ada beberapa paham yang akan kita bahas dulu ya sahabat, pemahaman ya dari pihak pribadi maupun pemahaman secara umum. Egois ya, egois ini adalah sikap mau menang sendiri. Ini adalah sikap kepribadian ya sahabat ya. Ada skeptis ya. Skeptis ini kalau orang yang menganut paham skeptis ini disebut skeptisme ya. Paham selalu curiga akan suatu hal ya sahabat ya. Apapun halnya dia curiga. Kemudian ada chauvinisme atau kaufisme sebenarnya ya. Paham ini adalah mengenai paham cinta tanah air dan bangsa yang sangat berlebihan. Makna ini kemudian mencakup luas menjadi fanatisme ekstrim dan tak berdasar terhadap satu kelompok yang diikutinya. Sedangkan etnosentris atau etnosentrisme itu etnis ya, bahasa gampangnya, kesukuan. Dia menganggap sukunya lebih baik dari suku yang lain. Nah, ini terjadi pada ilustrasi cerita Ardan tadi ya sahabat ya. Berarti soal nomor 7 jawabannya adalah A. etnosentris. Kita masuk ke soal nomor 8. Pada zaman dahulu, keterbatasan teknologi menyebabkan terjadinya isolasi geografi. Isolasi geografis adalah pemisahan dua populasi atau kelompok masyarakat karena penghalang bentangan alam fisik seperti gunung dan laut. Hal tersebut menyebabkan A. Tidak meratanya otonomi daerah, B. Kendala dalam menyebarkan kebudayaan baru, C. Beragam adat dan kebiasaan budaya di Indonesia, D. Banyaknya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan letak geografis wilayah. Oke, isolasi ini sangat baik. Dalam hal positifnya adalah suku-sukunya dapat mempertahankan kebiasaannya, adat istiadatnya. Tapi dalam konteks negatifnya itu adalah sangat lambat mendapat pengembangan yang baru atau hal-hal baru. Tapi di sini kita bisa melihat mana yang paling cocok dari penyebab isolasi geografis ini adalah beragamnya adat dan kebiasaan budaya di Indonesia. Jawaban nomor 8 adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Masyarakat yang berada di daerah kota cenderung bekerja di kantor dan sektor perdagangan. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah pantai cenderung melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Menurut Ralph Linton, kegiatan ini disebut juga aktivitas adat, B. cultural activity, C. cultural universal, D. perbedaan letak geografis. Ya, ini adalah semacam kebiasaan ya. Kalau aktivitas adat berarti berkaitan dengan ritual-ritual adat ya. Kalau cultural activity ini adalah aktivitas kebudayaan. Sementara yang C, culture universal, ini menyangkut secara hal universal, di mana hal itu alami ya sahabat ya. Orang di gunung bekerja sebagai petani, orang di laut cenderung menjadi nelayan, dan orang di kota cenderung ke sektor kantor atau perdagangan. Ini lebih cocok ke posisinya C ya sahabat, cultural universal. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Nomor
dan pernyataan. Nomor 1, semakin besar perbedaan kesempatan, semakin kecil tingkat kesenjangan sosial. Nomor 2, semakin besar perbedaan kesempatan, semakin besar tingkat kesenjangan sosial. Nomor 3, semakin kecil perbedaan kesempatan, semakin kecil tingkat kesenjangan sosial. Nomor 4, semakin kecil perbedaan kesempatan, semakin besar tingkat kesenjangan sosial. Berdasarkan tabel berikut, pernyataan yang benar sesuai dengan pandangan Abad Badrul Zaman mengenai kesenjangan sosial ditunjukkan oleh nomor. Oke. Pendapat dari Abad Badrul Zaman ini mengenai kesenjangan sosial. Menurut Abad Badrul Zaman, ketimpangan sosial merupakan ketimpangan sosial yang di masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang mengejutkan, atau bisa diartikan sebagai keadaan di mana si kaya memiliki kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari si miskin. Kita lihat, kita sesuaikan ya sahabat ya. Nomor 1, semakin besar perbedaan kesempatan, semakin kecil tingkat kesenjangan sosial. Berarti tidak ada pengaruh ya sahabat ya. Nomor 2, semakin besar perbedaan kesempatan, semakin besar tingkat kesenjangan sosial. Ini seimbang sahabat, cocok dengan narasi yang dibuat atau pendapat dari Abad Badrul Zaman. Kita kunci nomor 2. Nomor 3, semakin kecil perbedaan kesempatan, semakin kecil tingkat kesenjangan sosial. Ini juga masuk ya sahabat ya. Nomor 4, semakin kecil perbedaan kesempatan, semakin besar tingkat kesenjangan sosial. Oke, jawaban yang ceplok ini dan berhubungan itu menurut pandangan Abad Badrul Zaman ini adalah D, nomor 2 dan 3. Lanjut ke soal nomor 11. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi penyediaan sumber daya alam di masa depan. Hal ini dapat berdampak negatif pada A, bertambahnya jumlah ketersediaan pangan, B, risiko bencana alam berkurang, C, kualitas kesehatan membaik, D, kualitas lingkungan. Sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan. Itu adalah kata kunci dari soal ini. Jadi yang paling pas adalah kualitas lingkungan ya. Nomor 11 adalah D. Kita masuk ke soal nomor 12. Komunitas merupakan sekelompok individu yang membangun relasi sosial berdasarkan kesamaan tertentu. Menurut Crow dan Allen, komunitas antara lain terbentuk berdasarkan ide dasar yang mendukung komunikasi itu sendiri. Komunitas tersebut tergolong dalam komponen berdasarkan A, minat, B, lokasi, C, tempat, D, komuni. Oke, komunitas ini akan condong kepada A ya, minat, karena mereka mempunyai ide dasar yang mendukung atau ide yang sama. Berarti nomor 12 jawabannya adalah A. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya. Sampai jumpa lagi.